Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah salat Isya yang berbahagia, mari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita bisa sama-sama menjalankan sholat Isya dengan berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan ngaji kita tafsir Al-Quran, yang mana pada malam hari ini nanti kita bahas masalah tafsir yang sifatnya maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu artinya tafsir ayat Al-Quran yang sifatnya tematik. Ya, tematik itu satu tema, satu bahasan, tapi kemudian didukung oleh beberapa ayat Al-Quran. Dan pada kesempatan malam hari ini, karena kita ini bertepatan di awal tahun baru Hijriah, kita ini sekarang sudah masuk di tahun 1448 Hijriah. Jadi perlu kita ketahui bahwa perubahan waktu ya dari mulai hari ke hari yang lain, dari minggu ke minggu berikutnya, bulan ke bulan berikutnya, tahun ke tahun yang lainnya, itu merupakan penambahan umur menurut hitungan kita. Tapi sebenarnya pada hakikatnya adalah mulai dikurangi jatah hidup kita di muka bumi ini. Dari sini Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita harus mencoba untuk melihat dan mengenang kembali bahwa penanggalan kalender Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasul Muhammad SAW dan ditetapkan yaitu semasa khalifah yang kedua, yang namanya siapa? Khalifah Umar ibnul Khattab, Umar bin Khattab ya. Jadi saat itu ketika ngirim surat ya, misalnya ke negara atau istilahnya ke pemerintahan tetangga, itu penanggalannya pakai apa gitu kan, maka disepakati pada zamannya Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu, yaitu dengan penanggalan Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram, yaitu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin mencoba untuk mengumpulkan ya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan khusus tentang hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Perlu kita ketahui bahwa para sahabatnya Rasulullah itu lebih dulu untuk hijrah ke Yasrib. Yasrib itu sebutan sebelum menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah Munawwarah itu baru setelah Nabi tinggal di sana, baru diseganti dengan sebutan Madinah Munawwarah. Madinah itu kota, Munawwarah itu yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Awalnya daerah tersebut yaitu dengan sebutan apa tadi? Yasrib ya, Yasrib. Baik, pindah ke Yasrib ini adalah hijrah yang kedua, karena hijrah yang pertama saat itu berada di apa istilahnya sekarang ya? Sekarang Ethiopia. Kalau dulu namanya Habsyah ya. Terus sekarang namanya apa tadi? Ethiopia. Kalau dulu namanya apa? Habsyah ya. Itu hijrah yang pertama. Karena di sana ada satu raja yang adil namanya Raja Najasyi, dan itulah diperintahkan saat itu Rasulullah kepada para sahabatnya yang namanya hijrah di pertama kali. Nah, sekarang ini adalah hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Yasrib. Saya tidak menceritakan bagaimana di Najasyi atau istilahnya di Ethiopia karena cukup lama kalau bahas itu pula, tapi saya ingin fokus bagaimana perjalanan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang jelas Bapak Ibu yang saya hormati, dalam prosesi hijrah
yaitu perpindahan dari kota Mekah ke Yathrib, para sahabat lebih didahulukan. Saat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk dahulu, ya. Dan mereka kebanyakan menuju ke Yathrib secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau ketahuan dari penduduk Quraisy, terutama adalah yang masih kafir, gitu ya, masih musyrik, itu berarti dihalang-halangi untuk tidak keluar dari kota Mekah, sehingga harus dibalik kembali untuk berada tetap di kota Mekah. Sehingga mereka dalam rangka perjalanan pindah ke Yathrib tadi itu secara sembunyi-sembunyi. Kecuali satu sahabat yang kita kenal dengan sebutan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini pindah ke Yathrib tapi dengan nada yang cukup lantang setelah berkumpulnya masyarakat Quraisy senantiasa berada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan, siapa yang besok pagi ingin istrinya menjadi janda, gitu kan? Siapa yang besok pagi ingin anaknya menjadi anak yatim, maka temui saya. Saya akan menuju ke tempat di mana teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah dahulu menuju ke Yathrib. Nah, ini Umar bin Khattab, Pak. Jadi ketika saat itu terang-terangan begitu, orang-orang Quraisy mikir, ini sing dihadapi siapa? Umar bin Khattab, jawarannya suku Quraisy kan, istilahnya ahli dalam pedang, ya, itu ya Umar bin Khattab. Nah, sehingga tidak ada yang berani, Pak. Nah, saya tidak bercerita tentang sahabat Rasul dan termasuk Umar bin Khattab, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu belum diizinkan oleh Allah untuk menuju ke Yathrib, tapi disuruh untuk tinggal dulu di Mekah. Setelah ada perintah dari Allah menuju ke Yathrib, berangkat ya, maka baru Rasulullah menuju ke Yathrib. Ternyata hikmah rahasia di balik itu adalah Rasulullah diminta dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui bagaimana perkembangan daripada orang-orang Quraisy yang membicarakan tentang bagaimana menghentikan dakwahnya Rasulullah itu seperti apa. Disitulah hadirin rahmatullah, maka saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, kepada Abu Bakar Siddiq, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu mengatakan kalian hijrahnya atau pindahnya ke Yathrib nunggu setelah ada perintah dari Allah, yaitu nanti akan saya sampaikan. Nah, dari situ maka Rasulullah pun kemudian tetap berada di kota Mekah, tapi kemudian atas perintah Allah Ta'ala juga melalui malaikat Jibril, saat itulah Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk berangkat menuju ke Yathrib di malam itu pula. Tapi bertepatan dengan Rasulullah diperintahkan untuk berangkat ke Yathrib malam itu pula, orang-orang suku Quraisy mereka sedang berkumpul di satu tempat yang mana tempat disitulah digunakan untuk membahas tentang perkembangan masyarakat Quraisy, termasuk bicara masalah ekonomi, masalah politik, ya, masalah keamanan. Tempat tersebut disebut dengan kalimat tempat apa? Darun Nadwa. Apa Pak? Darun Nadwa. Ini tempat nek cara sekarang di tingkat RW ya balai RW lah. Tapi kalau di tingkat kota ya tempat anggota dewan kan gitu ya. Berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas bagaimana suasana atau istilahnya perkembangan yang ada di masyarakat yang dipimpinnya. Ketika berada di Darun Nadwa, tema sentral pembahasannya adalah bagaimana cara menghentikan dakwahnya Nabi. Bagaimana cara menghentikan supaya ajaran Muhammad itu tidak berkembang di suku Quraisy. Maka mereka pun kemudian banyak usulan. Ada yang usulannya ya kita usir saja itu Muhammad, gitu kan. Tapi ada yang juga yang mengatakan kita bunuh saja, gitu kan. Tapi akhirnya pun yang disepakati yang kedua, yaitu apa? Dibunuh saja. Kemudian tokoh Quraisy berikutnya bertanya dengan yang lainnya, kalau kita membunuh Muhammad itu mudah, yang jadi masalah nanti Nabi Muhammad ketika dibunuh, orang yang mendukung Muhammad ini akan menuntut balas kepada kita yang didukung oleh Bani Hashim, ya, Bani Abdul Muthalib. Walaupun mereka ini belum Islam misalnya, tapi kan tetap bela Nabi Muhammad. Alasannya apa? Alasan keluarga, sedulur, ya, gitu kan? Karena faktor keluarga, sehingga kayak apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tetap dibela kan gitu. Walaupun belum masuk Islam. Baik, jadi akhirnya pun
maka mereka mengambil sebuah kesimpulan, kesepakatan, yaitu yang membunuh bukan salah satu di antara kita, tapi kita harus bareng-bareng bersama-sama, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka malam hari itu pula Pak, jadi para pemuda yang terdiri dari perwakilan suku-suku yang ada di Mekah pada saat itu, tidak hanya suku Quraisy, tapi suku-suku yang lain juga ada, mendatangi rumah Muhammad, ya, dari pemuda-pemudanya itu mendatangi Nabi Muhammad rumahnya, dan pada malam hari itu punya niatan untuk bagaimana Muhammad SAW itu dibunuh. Pada saat itulah maka malaikat Jibril turun dan memberitahu kepada Rasulullah SAW, yaitu memerintahkan malam ini juga engkau ya Muhammad yang harus hijrah menuju ke Yasrib. Nah, maka saat itu Rasulullah pun memerintahkan kepada Sayyidina Ali, yang Ali bin Abi Thalib saat itu masih muda, masih remaja, untuk menggantikan apa? Tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tempat tidurnya Nabi Muhammad itu digantikan oleh seorang pemuda yang pemberani, dan itu adalah sepupunya, dan akhirnya pun nanti kalau sudah dewasa menjadi apa? Menantunya, ya. Jadi menantunya Rasulullah itu yang namanya Sayyidina Ali, ya, yaitu dinikahkan dengan putranya Rasulullah. Siapa putranya Rasulullah? Siti Fatimah, ya. Bismillah. Baik, jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kemudian menggantikan tempat tidurnya Rasul. Maka Rasulullah pun saat itu kemudian keluar. Tapi sebelum cerita ini saya lanjutkan, mari kita baca ayatnya, ya. Ayatnya adalah terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 30. Kalau yang bawa HP silakan dibuka aplikasinya. Yaitu rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau bahkan membunuhmu. Jadi saat itu orang-orang kafir Quraisy ini sedang membuat tipu daya, tipu muslihat, membuat makar bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad, bagaimana cara menangkap Nabi Muhammad, ya, bagaimana memenjarakan Muhammad, atau bahkan mengusir Rasulullah. Yukhriju artinya mengusir engkau ya Muhammad. Wayang kuruna, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, ya, membuat rekayasa bagaimana supaya bisa membunuh engkau Muhammad. Wayang kurullah, Allah pun memiliki makar. Allah adalah mempunyai makar pula. Allah pun kemudian mempunyai yang namanya makar dalam rangka untuk menggagalkan makar mereka. Wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya, gitu ya. Jadi Allah adalah sebaik-baik dalam membuat makar. Artinya dari ayat ini tadi saya katakan Allah pun menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan mudahnya bisa keluar dari rumah, padahal di sekeliling rumahnya itu sudah dikepung, itu rumahnya Rasulullah, ya, dikepung oleh para pemuda suku Quraisy. Nah, tetapi atas izin Allah kemudian mudah keluar, ya. Di saat keluar, ini Bapak Ibu yang saya hormati, di saat keluar rumah, beliau ini kemudian apa Pak? Membaca surat Yasin ayat 9, Pak, ya. Yaitu sambil keluar rumah membaca ayat tersebut dan kemudian mengambil pasir, Pak. Nah, pasir ini kemudian setelah diambil Rasulullah diletakkan di sekitarnya pemuda yang ada di sekitar itu yang sudah pada ngantuk semuanya. Terus dikasih dikepiur-kepiur gitu Pak, di atas kepalanya gitu, supaya tidurnya nyenyak. Nek basa Jawa ini dia apa? Disirep, Pak. Jadi ilmu sirep itu zaman biyen ya sono. Ya, jadi ilmu sirep itu, disirep itu. Tapi jangan salah itu Rasulullah nyirepnya itu atas izin Allah sambil membaca surat surat Yasin ayat berapa tadi? 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Apa Pak, ya? Coba kita baca sama-sama Pak. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna artinya kami telah menjadikan min baini aydihim dari depan mereka. Nah, dari depan mereka berarti dari pemuda Quraisy di depannya.
saddan, yaitu sebuah satir, sebuah pembatas. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka saddan, ada satir, ada penutup juga. Fa'usyainahum, maka kami, kata Allah, tutup bagi mereka. Tutup apa? Yaitu matanya. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat, gitu Pak ya. Jadi Allah tutup itu mata mereka, artinya apa? Diturunkanlah rasa ngantuk yang berlebihan sehingga sampai tertidur, sehingga nyenyaknya yaitu setelah dikepiuri bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Disebar. Sebar itu. Nah, maka tambah nyenyak itu, tambah tidur nyenyak itu. Ya, mereka itu disirap tadi itu. Baik, jadi itu diabadikan dalam surat Yasin ayat 9. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah itu maka Rasulullah selamat menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sesampainya di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah saat itu kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepinginnya menuju ke Yasrib tidak melalui tempat di mana orang-orang Mekah biasa menuju ke Yasrib. Berarti otomatis kan harus mencari jalan yang tidak umum, perjalanan menuju ke Yasrib yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Artinya sekarang berarti kita sebut dengan jalan apa namanya? Tikus, ya, jalan alternatif. Nah, otomatis kan harus ada penunjuk jalan supaya bisa selamat sampai Yasrib. Ya, maka Abu Bakar Siddiq pun kemudian menyiapkan penunjuk jalan yang namanya Abdullah bin Uraikid. Ini dia masih beragama Yahudi, belum Muslim, Pak. Maka disediakan oleh Abu Bakar Siddiq, yaitu onta dua tadi. Kemudian onta dua itu untuk siapa? Ya untuk Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Ya, yang ketiga berarti sang penunjuk jalan tadi itu. Nah, kemudian Rasulullah berkeinginan, tadi saya katakan yang pertama tidak melalui jalan yang biasanya, tapi melalui jalan tikus. Yang kedua, Pak, ingin tinggal di Gua Thur dulu. Gua Thur itu ada di Jabal apa? Jabal Rahmah ya, kan tidak salah ya, saya Gua Thur. Jadi di Gua Thur untuk apa? Untuk memantau sekitar sehari, 2 hari, 3 hari, kurang lebihnya 3 hari saat itu saya baca itu, untuk memantau bagaimana perkembangan situasi Mekah pada saat itu, yang mana sudah diberitahu oleh Malaikat Jibril, yaitu berbondong-bondong mereka menuju ke rumah Muhammad, ya, ingin membunuh Nabi Muhammad. Ya, ternyata yang ditemui di rumahnya tadi siapa? Ali bin Abi Thalib. Walaupun akhirnya Ali bin Abi Thalib juga sempat dipukul itu oleh mereka, ya, karena masih remaja, jadi masih belum ada keberanian. Di samping itu kalau hitung-hitungan secara fisik, ya kalah, satu dikeroyok sama puluhan orang, bahkan ada yang mengatakan sampai 100 orang kan. Nah, jadi maka Sayyidina Ali diem aja. Walaupun akhirnya kalau nanti kita lihat dalam pertempuran zaman Rasul, itu Ali itu menjadi sahabat yang mengawali untuk perang tanding ketika ada peperangan dua pasukan. Jadi zaman dulu, Pak, kalau ada peperangan dua pasukan, maka sebelumnya harus menonjolkan atau jagonya sih gitu loh. Yang biasa ini harus mengeluarkan jagonya dulu, ini juga jagonya. Dua ini harus bertanding sampai terbunuh, Pak. Dan ini biasanya Rasulullah itu nunjuk ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mewakili kaum muslimin itu Sayyidina Ali. Ya, dan Sayyidina Ali saat perang tanding itu selalu menang gitu kan. Gitu. Akhirnya begitu, walaupun saat remaja tadi sempat dipukul atau ditembaleng oleh orang Quraisy kan sampai berdarah itu. Baik, Bapak Ibu hormati, saya hanya ingin menyampaikan begitu strategisnya Rasulullah dalam hal perintah hijrah ini, sampai akhirnya pun memiliki sebuah metode cara bahwa ternyata dalam menegakkan Islam, ya, itu penuh dengan strategi dan diatur sedemikian rupa yang tidak sebagaimana sembarangan, tidak begitu, tapi penuh dengan perencanaan. Yang jadi persoalan, apakah nggak berani itu Nabi Muhammad sebagaimana Umar bin Khattab? Ya berani. Rasul itu juga pintar ya perang tandingnya. Tapi kenapa kok dilakukan secara sembunyi-sembunyi Rasulullah? Nah, karena Rasul adalah pemimpin umat. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi, atau istilahnya menjadi figur, sehingga dalam perjalanan menuju ke Yasrib penuh dengan strategi. Maka saat itu Rasulullah tinggal di Gua Thur sekitar 2 atau 3 hari. Nah, ketika Rasul berada di Gua Thur, kan ditemani oleh siapa tadi? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Supaya mendapatkan informasi yang valid, yang benar ya dari suku Quraisy, maka saat itu
Rasulullah memerintahkan anaknya Abu Bakar Siddiq yang namanya Abdullah untuk menjadi intelijen bahasa sekarang Pak ya, untuk menjadi apa? Intelijen. Intelijen itu apa? Untuk mencari informasi ya bagaimana perkembangan yang dibicarakan di kota Mekah saat itu. Jadi kalau malam hari Abdullah bin Abu Bakar Siddiq ini datang menuju ke Rasulullah di Gua Thur. Tapi kalau sebelum subuh itu sudah menuju ke kaumnya lagi, sudah kembali ke Mekah lagi. Sehingga orang tidak curiga, dari mana ini Abdullah? Supaya tidak curiga maka, nah ini penuh strategi Pak. Yang namanya penggembala daripada domba dan kambingnya Abu Bakar Siddiq, itu diperintahkan untuk mengembala domba dan kambingnya tadi di sekitar Gua Thur. Supaya apa? Langkah kakinya Abdullah bin Abu Bakar ya ketika malam hari menuju ke Rasulullah sebelum subuh kemudian kembali kepada kaumnya, kakinya itu supaya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy karena sudah disapu oleh kakinya siapa? Kambing sama domba tadi. Ya itu kalau nggak penuh dengan strategi ya bisa begitu Pak ya. Nah sehingga saat itu Rasulullah pun berada di kota di Gua Thur itu nyaman dan nyaman enak gitu. Bagaimana pengiriman logistiknya makannya Rasulullah? Itulah yang mengirim adalah kakaknya Ibunda Siti Aisyah. Siapa namanya? Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar itu ya anaknya Abu Bakar Siddiq juga. Jadi Abu Bakar itu dalam sejarah itu punya anak 3 itu, tapi sebenarnya lebih dari 3. Cuma yang berperan dalam peristiwa hijrah itu yaitu 3 ini. Artinya satu adalah Abdullah, kemudian Ibunda Asma itu ya, terus ada Ibunda Aisyah yang masih kecil pada saat itu. Baiklah, Asma binti Abu Bakar inilah yang membawa makanan untuk Rasulullah SAW. Ya, jadi yang mengirim logistik makanannya itu adalah Asma binti Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu yang saya hormati, maka ketika mau jelang 2 atau 3 malam ya berada di Gua Thur, saat itulah ternyata orang-orang Quraisy ini mulai mencari betul Pak, karena mereka mendapatkan informasi sayembara siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad maka akan dikasih hadiah berapa ekor onta Pak? 100 ekor onta. Jadi 100 ekor onta itu kalau dihitung rupiah, anggap aja misalnya sapi sekarang 25 juta, sementara onta itu adalah lebih mahal daripada sapi, anggap aja 30 juta, berarti kepalanya Rasulullah dihargai berapa juta Pak? 30 juta kan? 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar Pak. Jadi 3 miliar itu adalah harga kepalanya Rasulullah pada saat itu. Sehingga para pemuda pun berkeinginan untuk mendapatkan hadiah itu. Maka Rasulullah pun berada di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Saat itu Abu Bakar Siddiq merasa takut gitu. Karena apa? Orang-orang pemuda Quraisy tadi sudah berada di atasnya gua tadi Pak. Dan itu diabadikan dalam surat At-Taubah yang 40. Mari saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunuti lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya wallahu azizun hakim. Illa tansuruhu, maka jika kalian semua tidak menolong Nabi Muhammad, jadi Allah nih Pak yang memberikan penegasan, kalau seandainya kalian semua tidak mau menolong Nabi Muhammad, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah akan menolong Nabi Muhammad. If akhrajahul ladzina kafaru, yaitu di saat orang-orang kafir tadi akan mengeluarkan, akan mengusir ya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad saat itu thaniyasna ini berdua idhuma di Gua Hira tadi fil ghar idh yaqul li sahibi, Rasul saat itu berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq dengan kalimat la tahzan. Jangan khawatir wahai Abu Bakar Siddiq. Jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah adalah beserta dengan kita ya. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kami. Jadi Rasulullah saat itu ngeyem-ngeyem atau istilahnya menghibur Abu Bakar Siddiq yang mulai ada rasa takut karena para pemuda Quraisy yang akan membunuh itu sudah ada di atasnya kepala beliau. Maka Rasulullah pun menghibur yaitu la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena sesungguhnya Allah adalah bersama dengan kita.
Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah pun turunkan ketenangan ya pada diri Abu Bakar Siddiq dan juga kepada diri Rasulullah SAW. Wa ayyadahu bijunudin, kemudian Allah berkuat itu dengan tentara lam tarauha, yaitu yang kalian semua tidak bisa melihat. Tentara yang bisa dilihat namanya siapa? Malaikat, ya, para malaikat, ya. Para malaikat itu tentara yang tidak bisa dilihat. Bijunudin lam tarauha, yaitu dengan tentara yang tidak kalian semua bisa lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan tipu daya perkalimatnya, kata-kata daripada orang kafir itu adalah rendah. Wa kalimatullahi yal ulya, dan firman Allah, kalimat Allah itu adalah lebih tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Allah memberikan penegasan pada ayat ini bahwa Allah akan membantu kepada Rasulullah ya, dan akan mengirimkan tentaranya yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, dan itu adalah para malaikat. Walaupun kalau kita lihat dalam sejarah itu tidak hanya sekedar yang tidak nampak, tapi ada juga makhluknya Allah yang membuat apa istilahnya perlindungan pada diri Rasulullah dan Abu Bakar ketika berada di Gua Hira. Binatang apa itu, Pak? Iya, burung merpati, Pak, ada di situ banyak. Bahkan bertelur di situ. Kan logikanya nggak mungkin, ya, kalau di dalamnya ada orang, itu ada burung merpati sedang bertelur di situ. Di samping itu juga ada sarang apa? Laba-laba, gitu kan? Makanya nggak mungkin kalau di dalamnya ada orang. Padahal menurut riwayat itu kalau di Gua Thur itu tidak sebagaimana di Jawa loh, Pak. Guane bisa dileboni begitu banyak orang gitu ya. Di sana itu guanya hanya kecil aja, bahkan kalau masuk itu kakinya ini bisa kelihatan dari luar itu, karena saking kecilnya. Ya, tapi saat itu ya apa ditakdirkan oleh Allah, yaitu dijaga oleh makhluknya Allah, tentaranya Allah yang namanya laba-laba gitu ya, burung merpati dan seterusnya begitu ya. Jadi itu semuanya adalah menjadi bukti kalau Allah itu melindungi Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq pada saat itu. Di samping itu juga Allah kirim malaikat yang tidak nampak dilihat oleh manusia biasa untuk menjaga Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini sungguh kisah Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian ada satu ayat yang menjadi motivasi Rasulullah dan para sahabatnya kenapa kok hijrah gitu ya. Karena di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini motivasi bagi mereka kenapa dengan semangatnya hijrah pindah menuju ke Yathrib yang jaraknya, mohon maaf, berapa Pak yang tahu? Mekah dan Madinah jaraknya berapa? 400-an Pak ya? Hampir 500. Dan itu naiknya binatang Pak ya, onta, ada yang naik kuda gitu kan, begitu jauh itu. Sini desa saya, dari sini ke desa saya namanya Bledukuwu Salak itu 120-an Pak. Kalau kita lihat 400 berarti kan ya 4 ini ya di Jakarta jauh sekali. Tapi itu dilakukan. Kenapa dilakukan? Karena ayat ini Pak. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah, berjihad fisabilillah, mereka itu mengharapkan rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini motivasinya para sahabat. Dan betul-betul hikmah daripada peristiwa itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka Rasulullah pun bisa menegakkan Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, karena disitulah sudah mulai ada pemerintahan Islam. Artinya apa? Ternyata dalam menyebarkan dakwah Islam ini tidak hanya sekedar komunitas yang kecil, tapi harus berbentuk sebuah masyarakat pemerintahan. Kalau sekarang istilahnya negara kan gitu Pak ya, langsung dipimpin oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga Rasulullah membina orang-orang muhajirin ya dan ansor. Jadi orang yang hijrah disebut muhajirin, orang yang tinggal tetap berada di Yathrib namanya apa tadi? Ansor. Mereka dipersaudarakan dan kemudian betul-betul secara aklamasi penduduk Yathrib mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi apa? Pimpinan mereka.
Walaupun saat itu setelah dipimpin Rasulullah, ada golongan yang kemudian mengingkari siapa itu orang-orang ya Yahudi, Bani Quraidah misalnya, itu mengingkari kesepakatan yang ada. Padahal saat itu sepakat yaitu Muhammad SAW sebagai pemimpin dan semuanya harus manut taat kepada pemimpinnya gitu ya. Tapi ternyata saat itu beliau istilahnya dikhianati oleh orang-orang Yahudi, yaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa itu kan. Sehingga itulah ketika terjadi peperangan Pak ya, utamanya adalah perang Ahzab saat itu betul-betul orang-orang yang sepakat harusnya ketika Madinah diserang, Yasrib diserang, itu harusnya kompak, tidak memandang dulu agamanya apa, tapi harus bersama-sama membela, mempertahankan kota Madinah kan begitu. Tapi karena terdiri dari ada orang munafik, ya ada orang Yahudi tadi, itu yang mengkhianati Pak. Sehingga Rasulullah dengan para sahabat ya hanya sedikit saja. Artinya apa? Dikhianati oleh beberapa orang yang tidak sepakat kepemimpinan Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kisah hijrahnya Rasulullah secara pribadi yang diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya tadi saya katakan ngaji kita ini adalah kajian tematik, ya satu tema yaitu membahas hijrahnya Rasulullah yang termaktub di dalam Al-Quran. Semoga Bapak Ibu yang saya hormati, hikmah ini memberikan pemahaman pada kita sekalian, dan begitu indah mulianya yang namanya peristiwa hijrah ini, sehingga kata Rasulullah setelah ini nggak ada hijrah lagi kata Rasulullah ya, tapi apa kata Rasulullah dalam sabdanya yang disebut dengan hijrah adalah man hajaro manahawa anhi, yaitu orang yang pindah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala menuju kepada yang diperintahkan oleh Allah. Jadi meninggalkan yang negatif menuju kepada yang positif, yang jelek ditinggalkan, yang baik dilakukan. Itu yang dimaksud dengan hijrah zaman sekarang. Jadi bukan hijrah lagi pindah, ya pindah dari tempat ke yang lainnya. Baik Bapak Ibu saya hormati, saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Cukup ya, walaupun nggak sampai 1 jam, nah, tapi saya kira menjadi cukup untuk materi kita. Ya, dan saya tidak bisa memantau karena jamnya mati itu yang sana itu. Ya, jam 11 itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.